Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hamidah Nuryasinta, NIM M3118034. Di sini saya akan melakukan demo project yang telah saya buat, yaitu sistem pengelolaan obat Dinas Kesehatan Surakarta, modul pendistribusian obat. Untuk pada sistem ini terdapat 6 aktor, yaitu admin, kemudian petugas puskesmas, kemudian petugas instalasi farmasi, kemudian kepala puskesmas, kemudian kepala instalasi farmasi, dan juga kepala dinas kesehatan. Lalu untuk selanjutnya langsung saja demo project-nya. Yang pertama, login sebagai petugas puskesmasnya. Ini merupakan tampilan awal ketika petugas puskesmas berhasil login. Lalu di sini terdapat menu dashboard, menu pemakaian dan permintaan, menu data LPLPO, dan data unit. Untuk menu pemakaian dan permintaan ini terdapat 2 submenu, yaitu tambah pesanan dan status pesanan. Untuk tambah pesanan ini digunakan untuk melakukan tambah pesanan LPLPO pada setiap bulannya. Kemudian status pesanan untuk melihat status pada periode tertentu. Kemudian data LPLPO ini akan menampilkan data LPLPO pada puskesmas sesuai dengan puskesmas aktor yang login. Kemudian di sini terdapat data unit yang sudah ditambahkan oleh admin. Kemudian langsung saja melakukan tambah pesanan. Yang pertama melakukan tambah dokumen LPLPO, kemudian untuk nama unit, bulan pelaporan, bulan permintaan, dan tanggal input sudah auto terisi. Kemudian kita klik tambah. Lalu pada halaman ini merupakan halaman untuk melakukan pelaporan dan juga permintaan pada periode tertentu. Di sini untuk nama obat, satuan, stok awal, penerimaan, dan persediaan ini mengambil dari data pada periode sebelumnya. Kemudian untuk stok awal ini didapatkan dari sisa stok pada periode sebelumnya. Kemudian penerimaan berasal dari pemberian yang sudah diberikan pada periode sebelumnya. Kemudian persediaan merupakan hasil penjumlahan dari stok awal ditambah dengan penerimaan. Kemudian pegawai puskesmas dapat melakukan input pemakaian pada bulan Agustus. Langsung saja diisi. Misalkan diisi pemakaian 200, maka sisa stok akan auto terisi 5. Sisa stok ini didapatkan dari hasil pengurangan persediaan dikurangi pemakaian. Kemudian untuk stok optimum, ini didapatkan dari pemakaian ditambah waktu tunggu dikali 10% dari pemakaian. Kemudian untuk permintaannya itu berasal dari hasil pengurangan antara stok optimum dengan sisa stok. Kemudian selanjutnya diisi untuk obat amoksisilin sirup. Di sini juga dapat menambahkan satu permintaan obat baru. Misalkan menambahkan paracetamol, maka satuan akan auto terisi sesuai dengan nama obatnya. Kemudian stok awal, penerimaan, persediaan, pemakaian, sisa stok, dan stok optimum ini akan muncul default nilainya yaitu 0. Kemudian petugas dapat menambahkan permintaannya. Kemudian ketika petugas sudah melakukan submit, maka akan dialihkan ke halaman status pesanannya. Di sini statusnya belum diverifikasi. Kemudian di sini terdapat halaman detail, edit, dan juga hapus.
Untuk halaman detailnya, di sini terdapat tab pelaporan dan permintaan serta tab pemberian. Untuk tab pelaporan dan permintaan ini akan menampilkan data-data yang telah diinputkan tadi. Kemudian tab pemberian ini akan menampilkan data-data pemberian yang sudah dilakukan oleh pegawai instalasi farmasi. Karena belum dilakukan pemberian, maka di sini tidak muncul datanya. Kemudian di menu data LPLPO akan menampilkan data LPLPO yang sudah berstatus selesai atau sudah selesai dalam melakukan pendistribusian. Di sini juga dapat mencetak. Kemudian selanjutnya kita login sebagai kepala puskesmas. Ini adalah halaman awal ketika berhasil login. Di sini terdapat data, menunggu verifikasinya terdapat 1 data. Kemudian untuk kepala puskesmas sendiri terdapat menu pemakaian dan permintaan, menu data LPLPO, dan menu data unit. Untuk menu data pemakaian dan permintaan ini terdapat submenu verifikasi pesanan LPLPO dan juga status pesanan. Untuk verifikasi, ini menampilkan data-data LPLPO yang perlu diverifikasi oleh kepala puskesmas. Di sini dapat melihat detailnya, kemudian juga dapat melakukan verifikasi. Jika sudah dilakukan verifikasi, maka pada submenu verifikasi pesanan LPLPO akan kosong. Kemudian akan dilemparkan ke halaman status pesanan. Di sini kepala puskesmas hanya dapat melihat detailnya saja. Kemudian statusnya akan berubah menjadi diketahui kepala unit pelayanan kesehatan. Kemudian selanjutnya, menu data LPLPO ini merupakan menu untuk menampilkan data LPLPO yang statusnya sudah selesai. Di sini kepala puskesmas hanya dapat melihat detailnya saja. Kemudian untuk menu data unit hanya dapat melihat data-data unit yang sudah ditambahkan oleh admin. Kemudian selanjutnya kita login sebagai maksud saya login sebagai petugas instalasi farmasi. Untuk halaman awalnya, di sini terdapat unit, obat, anggaran, total LPLPO, dan juga pesanan LPLPO. Untuk menunya terdapat dashboard, pemakaian dan permintaan, pemberian, data LPLPO, dan juga data unit. Untuk pemakaian dan permintaan ini akan menampilkan data pesanan LPLPO pada periode tertentu. Yaitu untuk di sini menampilkan data pada periode Agustus-September. Kemudian dapat melihat detailnya. Di sini petugas instalasi farmasi dapat menambahkan data pemberiannya sesuai dengan permintaan puskesmas. Di sini permintaannya 104. Kemudian kita tambahkan 50, kemudian 0, 0, 40. Di sini
petugas instalasi farmasi dapat melakukan pemberian sesuai dengan stok yang ada di gudang. Jika sudah dilakukan tambah data, maka tidak dapat melakukan tambah lagi. Kemudian untuk obat betametason dapat dilihat permintaannya 255, kemudian pemberiannya juga dapat 255. Kemudian untuk tab pemberiannya, karena sebelumnya sudah dilakukan pemberian, maka tab pemberian akan menampilkan data-data pemberian sesuai yang telah diinputkan. Di sini petugas dapat melakukan edit maupun hapus data. Kemudian untuk pemberiannya, untuk menu pemberiannya, ini merupakan menu untuk menampilkan riwayat pemberian pada tahun tertentu. Di sini terdapat tahun 2021 dan 2020. Kemudian kita klik yang tahun 2021, maka terdapat dua obat, yaitu obat betametason dan amoxicillin sirup. Terlihat jumlahnya seperti pada kolom jumlah. Kemudian petugas juga dapat melihat detail obat pada tahun tertentu. Kemudian data LPLPO ini akan menampilkan seluruh data LPLPO yang statusnya sudah selesai dari segala puskesmas di Surakarta. Di sini petugas dapat melihat detail dan juga dapat melakukan cetak. Kemudian data unit dapat melihat data unit yang sudah ditambahkan. Kemudian login sebagai kepala instalasi farmasi. Di sini adalah tampilan awal ketika berhasil login. Kemudian di sini terdapat menu dashboard, menu pemakaian dan permintaan, menu data LPLPO, dan menu data unit. Untuk menu pemakaian dan permintaan terdapat dua, yaitu verifikasi pesanan LPLPO dan verifikasi dan status pesanan. Kemudian di sini kepala instalasi farmasi dapat melakukan verifikasi data yang sudah dilakukan tambah pemberian. Kemudian ketika sudah melakukan verifikasi, maka akan dialihkan ke halaman status pesanan LPLPO. Di sini kepala instalasi farmasi hanya dapat melihat detailnya. Di sini terdapat dua tab pelaporan dan permintaan serta tab pemberian. Untuk tab pelaporan dan permintaan ini sesuai data yang telah diinputkan oleh petugas puskesmas. Kemudian tab pemberian ini merupakan tab yang menampilkan data pemberian yang sudah dilakukan oleh petugas instalasi farmasi. Kemudian data LPLPO ini menampilkan LPLPO yang statusnya sudah selesai dari segala puskesmas di Surakarta. Kemudian dapat melihat data unit.
Lalu login juga sebagai Kepala Dinas Kesehatan. Ini untuk tampilan awalnya. Kemudian di sini terdapat menu yang sama dengan Kepala Instalasi Farmasi, yaitu menu pemakaian dan permintaan, menu data LPLPO, dan menu data unit. Untuk menu pemakaian dan permintaan ini terdapat verifikasi pesanan LPLPO dan juga status pesanan. Di sini terdapat pesanan LPLPO satu data, ini menunjukkan bahwa terdapat satu data yang belum diverifikasi. Kemudian di sini sama dapat melihat detailnya dan dapat melakukan verifikasi. Kemudian di status pesanan dapat melihat detail. Kemudian menu data LPLPO ini menampilkan data LPLPO yang statusnya sudah selesai. Kemudian dapat juga melihat data unit yang sudah ditambahkan oleh admin. Di sini untuk pesanan LPLPO-nya berubah menjadi 0 data karena datanya sudah diverifikasi oleh Kepala Dinas Kesehatan. Untuk selanjutnya, login sebagai pegawai instalasi farmasi. Pada langkah ini, pegawai instalasi farmasi harus menambahkan file lampiran untuk melakukan pendistribusian. Di sini, file yang dapat diupload adalah file PDF atau JPG maupun PNG. Kemudian kita klik. Di sini saya menambahkan file dalam bentuk PNG. File lampiran berhasil ditambahkan. Di sini untuk tombol lampiran sudah dapat diklik karena sudah ditambahkan. Langkah selanjutnya adalah login. Kita login sebagai pegawai puskesmas. Untuk langkah selanjutnya, pegawai puskesmas ini dapat melakukan verifikasi bahwa obatnya sudah diterima dengan cara memilih status pesanan, kemudian klik detail. Di sini dapat melihat file lampirannya seperti ini. Kemudian dapat mengklik tombol diterima agar status berubah menjadi selesai. Kemudian ketika sudah selesai, maka di sini menambah satu data LPLPO, yaitu pada bulan pelaporan Agustus dan bulan permintaan September. Ini adalah data yang sudah ditambahkan, kemudian ini data pemberian yang sudah ditambahkan. Di sini juga
pegawai puskesmas dapat melakukan cetak LPO. Di sini terdapat nama puskesmasnya, kemudian bulan pelaporan, bulan periode, dan ini datanya. Kemudian ini terdapat kepala dinkes yang melakukan verifikasi, kemudian nama kepala instalasi farmasi, kepala puskesmas, dan juga puskesmas yang menerima. Untuk selanjutnya, kita log out dan kita login sebagai admin untuk melakukan manajemen data user dan juga data unit. Ini adalah tampilan awalnya, kemudian di sini terdapat menu pemakaian dan permintaan, menu pemberian, menu data LPO, menu user, dan menu unit. Di sini untuk menu pemakaian dan permintaan akan menampilkan pesanan LPO pada periode tertentu. Kemudian menu pemberian untuk melihat data pemberian, kemudian data LPO untuk melihat data LPO dari seluruh puskesmas di Surakarta yang statusnya sudah selesai. Kemudian langsung saja, ini untuk menu unitnya dapat melihat data unit yang sudah ditambahkan maupun dapat mengedit dan menghapus data unit yang telah ada. Kemudian dapat juga untuk menambahkan unit. Untuk kategorinya terdapat puskesmas maupun kantor pusat. Untuk kantor pusat merupakan Dinas Kesehatan Surakarta. Kita pilih puskesmas, kemudian nama unitnya. Di sini unit berhasil ditambahkan. Kemudian untuk menu user ini admin dapat melakukan manajemen user, yaitu dapat melihat detailnya, dapat melakukan edit, serta dapat melakukan hapus data user. Untuk detailnya, ini untuk detail pegawai Elsa Diah Ayu. Kemudian dapat melakukan edit, dan dapat melakukan hapus. Kemudian di sini dapat melakukan tambah user. Dapat mengisi username, kita isi. Kemudian nama, kemudian tanggal lahirnya, kemudian alamat, kemudian password, kemudian role,
Kemudian di sini dapat memilih unit puskesmas maupun kantor pusat. Untuk puskesmasnya kita pilih. Kemudian di sini terdapat message bahwa user berhasil ditambahkan. Di sini user Ibnu Dwi Panugraha berhasil ditambahkan. Kemudian cukup sekian demo project dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.